Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah via live streaming bersama keluarga besar GBI Aletheia Magelang. Puji Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama, dan sebelum kita memulai ibadah kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapkan ruangan yang ada di rumah saudara, ruangan yang terbaik dan paling nyaman yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, gunakan media yang terbaik, entah itu HP, Android, tablet, atau PC, laptop, TV, atau apapun yang bisa menunjang dengan maksimal untuk Bapak Ibu beribadah. Dan yang ketiga, persiapkan kita, tubuh jiwa roh kita dalam beribadah. Pertama, kita doakan ruangan yang akan kita gunakan untuk beribadah. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati ruangan yang kita gunakan, dijauhkan dari segala gangguan. Dan kita juga berdoa supaya hati kita dipersiapkan untuk bersama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Bersama kita menerima firman Tuhan. Dan juga kita persiapkan tubuh kita dengan mandi terlebih dahulu, berpakaian rapi dan sopan, seperti kita beribadah hari Minggu di gereja. Karena sama saja ibadah di rumah maupun ibadah di gereja, semua kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan sekiranya ada gangguan-gangguan yang memungkinkan, entah itu WA atau apapun yang mengganggu konsentrasi Bapak Ibu Saudara dalam beribadah, dijauhkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, jangan lupa kita tetap memiliki sikap hormat dalam beribadah. Jauhkan sikap kita dari tiduran, rebahan, atau mungkin bersantai-santai sambil makan, minum, nyemil, atau dan sebagainya. Dan jangan lupa miliki sikap yang hormat dengan meresponi setiap perkataan firman Tuhan, mengaminkan setiap firman Tuhan, setiap pujian penyembahan, kita ikut bernyanyi, kita ikut angkat tangan, kita ikut bertepuk tangan, meresponi setiap ajakan WL untuk bangkit berdiri, untuk memperkatakan firman. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Mari kita beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar hari ini semuanya? Yang di gereja maupun yang ada di rumah. Mari pada pagi hari ini kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh baik. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa.
bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurah. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Katakan bersama-sama. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk setiap hari Tuhan menyertai kami dan memegang tangan kami. Engkau menuntun kami lewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami tidak perlu takut. Dan kami mau membawa pujian kami yang terbaik sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead
you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Jesus. Let's sing hallelujah. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Pujian bagimu, kami naikkan syukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
kemenangan. Kami yakin dan percaya bahwa saat kami berjalan bersama dengan Engkau, badai kehidupan, gelombang kehidupan sebesar apapun dan sedahsyat apapun dapat kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Yesus, Allah yang sanggup, Allah yang mampu menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kejayaan kepada kejayaan. Dan sampai akhirnya kami terus kedapatan menjadi orang-orang yang bahkan lebih daripada para pemenang. Sehingga tiba saatnya kami dapat berkata kepada seluruh badai kehidupan yang ada, aku menang sebab Yesus bersamaku. Terima kasih Bapa, tiba waktunya Engkau ganti berbicara atas kami, nyatakan isi hatimu, pakai hamba-Mu, dan biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semata-mata adalah luapan isi hatinya Bapa untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang hebat di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silahkan duduk. Shalom, apa kabar? Ya, puji Tuhan kalau saat ini boleh kembali berada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang beri kesempatan saya untuk kembali berada di tempat ini. Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, hampir setahun kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan, betul ya? Kita menghadapi pandemi dan ini terjadi bukan hanya di tempat kita saja, tapi juga hampir di seluruh belahan dunia ya. Nah, dan apa yang kita alami hari-hari ini ternyata cukup menyita waktu, menyita tenaga, menguras pemikiran kita dan rasanya seperti tidak ada pengharapan apapun, rasanya seperti buntu, rasanya seperti gelombang itu begitu menakutkan dan akhirnya sepertinya kita stop ya sampai di sini begitu ya. Tidak ada pengharapan lagi dan lain sebagainya. Dan ternyata hal yang lebih mengerikan dari itu semua bukan apa yang kita hadapi, tetapi lebih kepada apa yang kita pikirkan untuk kita hadapi ke depan. Betul saudara ya? Dan saat ini saya kalau boleh katakan bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kita bukan terjadi pada saat kita menghadapi masalah yang ada di hadapan kita. Tetapi justru terjadi pada saat kita mulai memikirkan hal-hal apa yang kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita melalui masalah-masalah tersebut. Betul? Jadi sebenarnya permasalahan terbesar dalam kehidupan kita itu bukan terjadi saat kita menghadapi masalahnya, tetapi pada saat kita memikirkan masalah itu. Yang setuju katakan yes. Jadi sebenarnya masalah terbesar kita itu ada dalam diri kita sendiri, bukan ada pada tantangan yang ada di luar kita. Ya, saudara saya nggak perlu kenalan lagi ya, jangan-jangan malah itu sopo sih gitu kan. Ya nama saya Agus, saya dari Salatiga saudara, ya saya salah satu anak rohaninya Pak Tony. Ya, oke saya lanjutkan. Jadi masalah terbesar dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya orang Jawa bilang, kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita juga bisa mengalahkan dunia. Nah sama sebenarnya saudara, masalah yang terjadi di sekeliling kita ini, ya itu terjadi, tetapi masalah yang terbesar sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Saudara, di tengah badai gelombang sehebat apapun, kapal itu tidak akan tenggelam jikalau tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Amin. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kapal tenggelam itu gelombangnya atau air yang masuk ke dalamnya. Air yang masuk ke dalamnya. Nah demikian pun juga kita seperti perahu yang berada di tengah gelombang. Gelombang memang ada, iya. Badai memang ada, iya. Tapi pertanyaannya kita mengizinkan gelombang itu masuk juga dalam kehidupan kita, segala macam bentuk kekhawatiran, segala macam bentuk ketakutan dan lain sebagainya, kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, atau kita membentengi diri kita dan tetap berkata bahwa badai engkau cukup di luar, engkau enggak boleh ngamuk dari dalam diriku. Nah ini saudara, dan ternyata sekali lagi saya mau katakan, hari ini kita bicara tentang tetap tegar di masa sukar. Kita menghadapi masa-masa yang sulit, iya. Kita menghadapi masa-masa yang sukar, iya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita boleh tetap berdiri kokoh di atas batu karang yang teguh. Supaya kita dapat berkata kepada badai, badai aku tetap menjadi pemenang. Hari ini kita akan belajar bersama saudara. Ya. Nah
sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, masalah terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya bukan apa yang kita hadapi, tapi sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam diri kita ini. Kita nggak akan memiliki kekuatan apapun menghadapi masalah yang ada di luaran sana saat kekuatan yang ada dalam diri kita, saat kita mengizinkan air gelombang itu masuk dalam diri kita, maka kita tinggal tunggu waktu aja. Maka kita akan tenggelam bersama-sama dengan badai dan gelombang. Tetapi jikalau kita tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, kita akan dengan tetap tegar dan tampil sebagai pemenang. Nah saudara, kita lihat yang pertama, kekhawatiran itu manusiawi. Setuju saudara? Halo? Loh, pertanyaannya, siapa sih yang gak khawatir dalam kondisi seperti ini? Ya, para pebisnis banyak yang gulung tikar, ya, paling tidak banyak cicilan angsuran-angsuran dan lain sebagainya. Customer banyak yang cancel order, ya. Padahal di satu sisi karyawan tetap harus dihidupi, digaji dan lain sebagainya. Ya, tadi saya sempat ngobrol juga dengan Pak Paulus bahwa kondisi hari-hari ini sulit, Pak, ya. Sulit, ya, cari customer, wah rasanya sulit banget, ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saudara, ini manusiawi, ya, saudara-saudara yang ada di rumah, ini manusiawi loh, manusiawi, betul manusiawi. Kenapa sih kita khawatir? Ya, pertanyaan kenapa kita khawatir semata-mata karena kita berpikir. Kalau kita nggak berpikir, kita nggak khawatir kok saudara, betul? Apa solusinya? Nggak usah berpikir aja biar nggak khawatir. Nggak ya? Kita khawatir karena kita berpikir, dan kita berpikir karena semata-mata kita adalah manusia. Ya iyalah mas, kita kan dibekali dengan akal pikiran, makanya kita berpikir, ya. Makanya kita khawatir, itu kan semacam itu. Nah kekhawatiran itu memang manusiawi saudara, tetapi pertanyaannya, apakah kita ada dua pilihan dalam kehidupan kita? Kita terus hidup di dunia ini dengan dimensi kemanusiawian kita, ataukah kita meniru doanya Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di ini yang Tuhan Yesus mau saudara. Ya, kita memang manusia, ya. Kita hidup di dunia, ya, kekhawatiran itu manusiawi, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di dalam hidup kita, seperti di surga. Tuhan mau, meskipun kita berada di dunia, tetapi dimensi ilahi, dimensi surgawi, itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan mau itu saudara. Tuhan gak kepingin kita berada di tengah gelombang dan kita tenggelam bersama dengan gelombang. Nah ini saudara, kekhawatiran memang manusiawi dan itu adalah musuh terbesar kita. Ya, kekhawatiran itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Setuju? Setuju ya saudara? Sebenarnya dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam diri kita itu yang akan menjebak kita dan akan menghalangi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara pernah melihat ini, lupa saya cantumkan. Ada sebuah gambar ya, lebih tepatnya gambar, itu ada seekor macan tutul itu kepalanya itu masuk kayak kendi gitu loh. Pernah lihat itu postingan itu saudara? Ya. Dan di situ banyak orang sebenarnya yang melihat dan pengen menolong. Tapi nggak bisa menolong. Kenapa? Karena tabiat dari si macan tutul itu sendiri kalau nanti ditolong kemungkinan pasti akan merekam. Sama seperti kita saudara. Kalau kita punya tabiat yang khawatir, kita punya tabiat yang gampang gampang gelisah dan lain sebagainya, Tuhan mau nolong itu juga bingung loh saudara. Ini nolongnya dari sisi yang mana gitu kan? Betul ya? Salah satu contoh. Salah satu teknik cara menyelamatkan orang yang tenggelam dan dia dalam kondisi panik, saudara tahu caranya bagaimana? Saudara tahu bagaimana caranya? Yaitu korban yang tenggelam itu justru malah dipukul, dibuat pingsan lebih dulu. Kenapa saudara? Karena kalau ada seorang yang tenggelam dalam kondisi panik dan lain sebagainya, terus kemudian saya datang menolong, yang terjadi dia semakin panik dan kemungkinan saya akan ikut-ikutan jadi korban. Makanya cara yang bisa saya lakukan, ini
teknik dasar SAR ya saudara ya. Saya akan datang dan kemudian saya akan buat dia pingsan lebih dulu. Baru kemudian saya bisa seret dia ke pinggir. Saudara, kepanikan kita seringkali yang menjadi penghalang bagi Tuhan untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah kita. Yang ngerti katakan yes. Kita perlu dibuat pingsan lebih dulu supaya Tuhan bisa leluasa bekerja dalam kehidupan kita. Lah pertanyaannya, kita mau menyerahkan diri atau dibuat pingsan lebih dulu sama Tuhan supaya Tuhan datang dalam hidup kita? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Amin. Amin. Nah inilah. Ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu menjadi penghalang kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan di sisi lain beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan anak-anak saya, kami ada satu komunitas di Salatiga dan kita bersama dengan anak-anak muda di sana, kita suka membuat proyek, desain dan lain sebagainya untuk kita bagikan ke saudara-saudara yang lain. Terkadang kita membawa poster-poster seperti ini, kita di jalan-jalan protokol, di dekat alun-alun dan lain sebagainya, cuma sekedar membentangkan gini aja, terus kemudian ngajak orang lewat untuk foto ya. Itu terjadi sejak sebelum pandemi dulu ya. Terus kemudian kita buat tulisan-tulisan seperti itu, salah satunya seperti smile because God love you, semacam itu. Terus ada lagi yang you are precious because God says so, gitu kan. Kamu berharga karena Tuhan ngomong seperti itu, gitu kan. Diajak foto dan lain sebagainya. Dan ternyata itu cukup memberkati. Dan suatu ketika kami sampai di dalam sebuah perenungan ya, karena kami membuat itu biasanya kita minta tuntunan Tuhan. Dan sampailah kepada satu quotes ini. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Worry is a sin. Ternyata kita sampai kepada satu titik perenungan bahwa kekhawatiran adalah satu bentuk dosa. Kenapa saudara? Kami berpikir, kami merenung. Iya ya Pak, kenapa yo? Kok Tuhan kasih quotes ini kenapa ya? Kita mulai merenung saudara. Ternyata kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk di mana kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, kalau orang Jawa bilang ngilani dadane Tuhan, gitu kan. Ya. Kita istilahnya itu meragukan. Bahkan di tempat lain, saya pernah ngomong sama anak-anak bahwa saat kita khawatir sebenarnya kita sedang melecehkan kuasa Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak leluasa bekerja, bukan Tuhan tidak mampu bekerja. Bukan Tuhan tidak mampu bekerja. Ingat saudara, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kalau di ayat dikatakan yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Lah saat ini kita aplikasikan dosa yang mana? Jangan-jangan kekhawatiran kita lah yang menghalangi Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Engkau gek. Ya kalau orang Salatiga bahasanya seperti itu ya saudara. Engkau gek piye ya? Engkau nek ngene terus piye ya? Nah ini sebenarnya yang berbahaya saudara. Salah satu bentuk dosa, kenapa? Menghalangi. Kita membentengi diri. Seolah-olah kita ngomong sama Tuhan, ngembe sama Tuhan. Alah Tuhan ini iso toh. Halo. Meskipun itu tidak terucapkan, tetapi hati kita sebenarnya mengarah ke sana saudara. Oh itu kekejian di mata Tuhan. Jadi kami sampai kepada satu perenungan bahwa worry is a sin. Ngeri saudara. Ya, ngeri saudara. Ya ini. Nah terus pertanyaannya bagaimana solusinya? Apakah kita mau terus tinggal dalam kondisi seperti ini? Apakah kita terus mau memelihara kekhawatiran itu berkecamuk dalam kehidupan kita? Sehingga air badai kehidupan itu masuk dalam hidup kita dan kita akan tenggelam bersama badai? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dan saudara yang ada di rumah, yuk kita cari solusinya seperti apa? Ya, apakah kita akan membiarkan kita terombang-ambing oleh badai dan akhirnya tenggelam bersama dengan badai? Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6, saudara bisa baca. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6, kuncinya ada di sini saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, janganlah hendaknya kamu
khawatir. Pertanyaannya begini saudara, kekhawatiran itu sebenarnya penting enggak tuh saudara? Kekhawatiran itu perlu enggak saudara? Tuhan Yesus berkata, siapa sih yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya dengan kekhawatiran itu? Gak ada gunanya saudara. Pertanyaannya begini, nek kita sekarang khawatir nih, khawatir. Pertanyaannya, apakah dengan kekhawatiran itu besok masalahnya selesai dengan sendirinya? Enggak. Justru malah menambah beban dalam kehidupan kita. Kita khawatir. Ya, misalnya nih, seorang pengusaha, kita khawatir. Ya, kondisi seperti ini. Banyak orderan yang di-cancel. Karyawan butuh dibayar, butuh digaji. Dengan kekhawatiran yang ada, akhirnya justru malah dia kena stroke. Pertanyaannya, apa enggak nambah masalah malahan? Halo? Sama seperti dalam kehidupan kita, saudara. Sama seperti dalam kehidupan kita. Seringkali kita membiarkan hal-hal yang bersifat racun masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita enggak produktif. Ya, beberapa kali saya ngomong sama istri, ya, waktu kita ngobrol dan lain sebagainya. Ya, istri dibesarkan dari lingkungan yang dari seorang ibu yang gampang banget khawatir, saudara. Gampang banget khawatir, dan itu terjadi ngimbas sampai sekarang, itu ngimbas banget. Seringkali khawatir, apa-apa gitu dipikir, apa-apa dipikir gitu kan. Dan suatu ketika saya agak sedikit lupa peristiwanya, intinya adalah kalau tidak salah waktu itu kami harus segera melunasi tagihan apa gitu, saya lupa. Ya, waktu itu kami memang lagi nggak ada keuangan, kami agak sedikit kurang baik gitu kan. Nah, terus saya katakan seperti ini, Mah, kamu khawatir sekarang, memangnya dengan kamu khawatir itu besok pagi duitnya datang sendiri? Ya enggak sih, ya enggak ngerti. Loh lah iya, kita kan sama-sama enggak ngerti. Pertanyaannya, kalau kita khawatir sekarang dan besok uang juga belum tentu datang, atau kita pilih tenang sekarang, kita berdoa tok mbek Tuhan wae, kita juga enggak tahu besok datang atau enggak, kowe pilih ndi? Saya katakan seperti itu, hal-hal yang simpel banget saudara. Dan Tuhan mengajari kami banyak hal dalam hal seperti ini. Dan akhirnya kami milih untuk, ya wes lah, kok seperti ini kita meragukan Tuhan ya mah. Iya, kita meragukan Tuhan. Dengan kekhawatiran itu sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan ini apa iso toh? Wong kebutuhanku wis besok harus bayar kok. Dan ternyata waktu itu kami memilih untuk sepakat, kami tetap tenang sebagai firman Tuhan, hendaklah kamu tetap tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena kekuatan kita hanya di doa, saudara. Dan kami pilih tenang. Apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang masuk. Dan kita mengizinkan Tuhan bekerja. Sampai kami berada di satu titik dan kami berkata, terserahlah Tuhan, nek Tuhan mau tolong ya tolong. Nek enggak ya sing malu dudu aku, sing malu Tuhan. Rotok maksa ya saudara ya. Ya, rotok maksa ya Tuhan. Dan ternyata apa saudara? Tuhan kasih pertolongan gitu loh. Meskipun enggak tepat besok itu ya, mundur. Tapi Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih jalan. Nah saudara, satu hal yang pengen saya sampaikan di sini, kekhawatiran itu sebenarnya enggak ada gunanya. Kekhawatiran itu sebenarnya merusak hidup kita sendiri. Ya, dan ini yang seringkali terjadi pada anak-anak Tuhan. Makanya kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lah terus kan kekhawatiran itu kan manusiawi. Kekhawatiran itu kan ya manusiawi gitu loh. Kok kita nggak boleh khawatir? Memangnya kita bukan manusia, begitu kan? Nah, tetapi Paulus memberikan solusi, yaitu tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ada solusinya, apa? Doa. Udahlah, curhat aja di dalam doa kepada Tuhan. Ya, kalau kita ngerti tentang hal ini, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Artinya apa saudara? Kita harus berani setuju dengan Tuhan dengan cara memegang teguh janjinya. Amin. Pegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Oh iya, Tuhan kasih pertolongan tepat pada waktunya. Oh iya, Tuhan pasti berikan kekuatan. Oh iya, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Badai serumit apapun Tuhan bisa lakukan jalan keluar. Ini yang perlu kita pegang saudara. Saya teringat dengan satu peristiwa dengan anak saya. Minggu kemarin Pak Tony hubungi saya, dia berkata, Le, hari Minggu ke Magelang ya. Saya lihat jadwal saya dan masih kosong. Iya Pi, saya siap berangkat. Anak saya dengar, Pi,
Pah, minggu depan kita ke tempatnya Pak Pito nih. Yes, dia langsung ngomong seperti itu. Yes, aku mau main kelinci. Yes, aku mau main kelinci. Dan kemudian yang kecil ngomong, itu pesawat-pesawat Kohanan masih ada? Masih. Ya wis. Apa yang terjadi saudara? Selama seminggu itu terus yang diceritain. Ditanyakan, Pah nanti ke tempatnya Pak Pito ini berangkatnya jam berapa? Hari apa Pak? Itu ditanya terus saudara. Ketemu temannya dia cerita, nanti hari Minggu aku mau ke Magelang. Aku mau ke Magelang, nanti aku main kelinci, terus habis itu nanti aku ketemu sama Om Edwin, nanti aku mau ngajak dia renang. Saudara, saya sebagai orang tua lihat hal yang kayak gitu, kira-kira terenyuh enggak saudara kalau saudara saya dari saya? Saya terenyuh loh saudara. Rasanya itu nunggu wis ndang setu, ndang mangkat. Saudara ya. Ndang setu, ndang mangkat. Saya bilang gitu. Ya. Istri juga sudah mulai persiapan ya, ada baju siap ke. Alah, kamu itu mau nginep berapa hari? Saya bilang gitu. Ya. Nah, rasanya itu seperti itu. Dia pemegang teguh janji. Ya. Saya bersyukur anak-anak saya itu promise keeper saudara. Ya, dia pegang teguh janji itu. Setiap kali ketemu teman dia cerita, aku nanti pergi loh gini. Itu yang terjadi. Dan rasanya saya pengen cepet-cepet. Ya, cepet-cepet hari Sabtu, dan berangkat, dolan sama mereka, gitu kan. Nah ini yang terjadi. Saya membayangkan, Tuhan kayaknya juga seperti itu, saudara. Tuhan selalu menempatkan dirinya sebagai Bapak buat kita, amin. Amin, dan kita anak-anaknya. Pada saat kita berpegang teguh janji Tuhan, artinya tidak ada keraguan apapun dari anak-anak saya untuk berani cerita ke teman-teman yang lain bahwa hari Sabtu nanti, sudah terjadi belum? Belum, hari Sabtu nanti aku pasti ke Magelang. Sudah terjadi? Belum. Tapi dia sangat yakin kalau hari Sabtu pasti pergi ke Magelang. Bagaimana dengan kita? Tuhan ngomong apa dalam hidup kita? Tuhan dengan jelas ngomong jangan khawatir. Tapi kita tetap, iya. Oke. Ini loh yang seringkali menghalangi Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Memegang teguh janjinya adalah bentuk persetujuan bahwa apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan kita itu terjadi. Pasti ya dan amin. Saya sebagai orang tua melihat anak-anak saya memiliki keyakinan yang sedemikian hebat. Rasanya kalau seandainya pas hari Sabtu ini ada halangan dan kemungkinan nggak bisa ke Magelang, rasanya saya memiliki rasa bersalah yang cukup tinggi, betul? Saudara ya? Nah, saya juga melihat seperti itu. Pada saat kita datang kepada Tuhan, yes Tuhan ini badai, ini gelombang, yes aku ngerti. Tapi aku yakin Tuhan kasih pertolongan tepat pada waktunya. Masa Tuhan diem aja? Gak pekewoh Tuhan. Amin. Ini saudara, pegang teguh janji Tuhan. Karena Tuhan pasti juga memegang teguh janjinya. Amin. Dan anehnya saudara, apa yang terjadi? Janji dan firman Tuhan itu tidak. Ini loh yang sering kali terjadi. Kita bisa bayangkan ya, dalam kondisi sekarang, dalam kondisi badai gelombang seperti ini, Tuhan cukup ngomong tenang, jangan takut. Ya, kata jangan khawatir, jangan takut, itu kan anak turunannya ya saudara ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Itu tertulis kurang lebih 365 kali dalam Alkitab. Ya, dalam 1 tahun kita ada 365 hari, betul ya? Nah, saya membayangkan bahwa setiap hari Tuhan tuh ngomong, jangan takut. Besok Tuhan ngomong, jangan khawatir. Besoknya lagi Tuhan ngomong, jangan gelisah. Loh, ini kan seanak putu nih tuh saudara ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi seringkali janji Tuhan tuh gak manusiawi loh saudara. Oh iya, gak manusiawi, serius gak manusiawi blas. Saya seringkali berpikir, apa Tuhan ki piye to, ora ndek ati apa piye to? Menghadapi gelombang kayak ngene kok malah ngomongnya enak men blas gak manusiawi. Saya teringat dalam satu peristiwa Tuhan berlayar bersama dengan murid-muridnya. Di tengah danau itu ada gelombang yang begitu luar biasa, angin badai, betul ya saudara? Masih ingat cerita itu? Nah, murid-muridnya bingung, enak sing apa namanya, ngetokke air dari perahu, terus kemudian ribet dan lain sebagainya. Apa yang Yesus lakukan?
Ngorak saudara. Ngorak. Apa yang terjadi? Muridnya datang, guru ya jangan kebangetan tenan kok. Malah turu lu, kita lu mau mati. Gitu kan? Apa yang dialami Yesus? Saya membayangkan Tuhan Yesus bangun sambil gelap. Kondisi wis ra karu-karuan gitu ya saudara ya. Tambah anyel loh saudara ya. Dan apa yang terjadi? Yesus malah negur, imanmu ini nang endi? Lho iki piye to? Iki sarep tenggelam lho. Kok malah saya takon iman barang iki? Ya, dan apa yang Yesus lakukan? Dia cukup berdiri di hadapan badai dan berkata, tenanglah. Dan apa yang terjadi? Tenang saudara. Percayalah, saat Yesus bekerja, segala sesuatunya mungkin terjadi. Amin. Ini penting banget. Ya. Tapi memang janji dan firman Tuhan itu enggak manusiawi. Enggak manusiawi blas. Lah dalam kondisi badai harusnya kita khawatir ya biasa toh saudara. Betul enggak? Manusiawi lah. Manusiawi. Tapi ternyata Tuhan malah ngomongnya seperti itu. Blas kaya enggak di empati blas gitu kan. Ya, rasanya kan kayak gitu ya. Kaya enggak duwe empati. Nah, tetapi ternyata begini, saya menemukan satu kunci, ternyata begini saudara. Yuk, ini loh, jawabannya ini. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janjinya melampaui segala keterbatasan karena dia mau supaya kita yang manusiawi ikut mengalami realita keilahiannya dan hidup dalam dimensinya. Yang setuju katakan amin. Tuhan janjinya memang gak manusiawi. Kenapa? Tuhan gak kepengen levelnya Tuhan tuh sama seperti levelnya kita. Tuhan gak kepengen mendowngrade levelnya. Yang Tuhan pengen, Tuhan mengupgrade level kita kepada level ilahi. Amin. Tuhan pengen ngomong gini loh, memang kendala ada. Memang kamu manusiawi penuh dengan keterbatasan. Memang kamu manusiawi tapi aku gak pengen kamu duniawi. Manusiawi enggak apa-apa, tapi kamu harus mengalami realitas ilahi dan hidup dalam dimensi ilahi. Inti dari doa Yesus sebenarnya ada di sana, saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidup kita seperti di Tuhan mau meskipun kita hidup di dunia, meskipun kita hanya manusia yang lemah, kita mengalami realitas surga yang tidak terbatas. Tuhan mau kita mengalami dimensi surga itu terjadi dalam hidup kita. Dimensi bukannya sekedar slogan. Surga bukannya sekedar slogan. Surga bukannya sekedar satu hal yang dalam angan-angan saja. Tetapi Tuhan mau dimensi surga itu terrealisasi menjadi realita dalam hidup kita. Kuncinya apa saudara? Yakin. Tuhan mau kok. Kalau Tuhan mau, pasti kita pun bisa mengalaminya. Yang setuju katakan yes. Saudara, saya nggak ngerti apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara bisa membela diri dengan berkata, masalahku terlalu banyak, masalahku terlalu kompleks, masalahku terlalu pelik. Ya, tapi saya mau katakan, realitas surga bisa menyelesaikan semuanya itu. Amin. Realitas kerajaan surga bisa lakukan semuanya itu. Atasi semuanya itu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan mau, kita pegang teguh janjinya. Meskipun janji itu tidak manusiawi sama sekali. Karena yang dia ingin, kita yang adalah manusia terbatas, kita hidup dalam dimensi surgawi. Kita hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Yesus yang tidak terbatas hidup dalam diri kita yang terbatas. Sehingga kita pun bisa mengalami hal-hal yang tanpa batas. Amin. Jangan takut saudara, gak perlu khawatir. Kuncinya ada di sini. Tuhan mau kita mengalami realita dimensi surga yang sesungguhnya. Yang pertama pegang teguh janji Tuhan. Yang kedua apa saudara? Curhat dalam doa. Jangan di medsos. Beberapa kali ya, saya punya teman gitu ya saudara ya, curhat di medsos gitu. Tuhan, besok saya harus bayar utang, anak kuliah harus bayar dan lain sebagainya. Saya biasanya komen, sorry mbak,
Tuhan nggak buka akun Facebook, saya bilang gitu ya saudara ya. Ya, dia nggak buka akun Facebook gitu ya. Seandainya pun buka mungkin terlalu sibuk untuk balas chat yang lain, saya bilang gitu ya. Apa saudara? Tuhan ngomong kalau kita punya pergumulan curhat sama Tuhan. Di mana? Masuk kamar, kunci pintu. Amin. Amin. Masuk kamar, kunci pintu ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, bukan yang lain. Ya, saya seringkali berpikir seperti itu saudara. Kenapa sih kita seringkali curhat di medsos? Sebenarnya kita pengen cari solusi atau kita butuh kelegaan saja? Atau kita pengen supaya orang-orang simpati kepada kita? Sebatas itu aja kan? Oh iya, ya. Dan justru saya mau katakan ini kekejian bagi Tuhan. Ya, masuk kamar, kunci pintu. Yang berikutnya berdoa dengan ucapan syukur. Apa toh berdoa dengan ucapan syukur? Berdoa dengan ucapan syukur adalah berdoa dengan iman. Nah, bagaimana mungkin kita berdoa kok sambil mengucap syukur? Berdoa kok bersyukur? Berdoa ya berdoa. Biasanya berdoa kan cuma minta aja. Ya. Nah, suatu ketika seperti ini saudara. Anak saya yang besar itu punya sepeda BMX gitu ya. Nah, sorenya itu remnya nyepit. Ya, jadi kalau buat jalan tuh ngik gitu kan. Nah, pagi hari begitu saya mau berangkat ke kantor, saya nggak sempat. Pak, nanti kalau papa pulang tolong ya Pak ya, ini remku nyepit Pak, tolong diperbaiki. Oh iya, saya cuma bilang seperti itu saudara. Ya, itu pun saya berangkat kayak sambil lalu begitu saudara. Tapi begitu dia pulang, apa yang terjadi saudara? Keren banget. Saya pulang, baru nyandarkan motor, dia ngomong seperti ini, Pak, makasih ya Pak, remku diperbaiki ya Pak. Pertanyaannya, saya baru sampai rumah, saya sudah perbaiki rem? Belum. Tapi dia ngomong, Pak, makasih ya, rem sepedaku diperbaiki ya Pak. Apa yang saya lakukan? Saya copot jaket, copot sepatu, langsung tak benahi saat itu juga saudara. Gak nunggu waktu lama. Hanya gara-gara dia ngomong, Pak makasih ya. Halo. Saya membayangkan bahwa Tuhan pun melakukan hal yang demikian saudara. Saat kita berdoa dengan mengucap syukur, kita penuh kepercayaan bahwa kita sudah menerima hal itu, maka Tuhan pun akan tergesa-gesa. Ya, bahasa saya seperti itu. Tuhan gak akan tahan untuk menahan lebih lama pertolongannya. Ya. Markus 11 ayat 24. Kita baca bersama 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan Coba perhatikan baik-baik saudara. Berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah apa belum? Telah ini sudah atau belum? Sudah kan? Sudah. Maka hal itu sudah apa belum? Belum. Bingung enggak saudara? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan. Sudah apa belum? Belum. Artinya apa? Kita berdoa, meminta kepada Tuhan sambil mengucap syukur, meskipun kita belum menerima, tapi seolah-olah kita sudah menerimanya. Kira-kira Tuhan lebih suka mana doa yang model seperti ini? Tuhan, Engkau tahu pergumulanku. Lihat Tuhan, perusahaan sudah mau bangkrut. Banyak customer yang meng-cancel orderan. Karyawan butuh digaji. Ini butuhnya sekian loh Tuhan. Mumet aku Tuhan, mumet Tuhan. Piye carane Tuhan? Tuhan please toh Tuhan, tolong toh Tuhan. Atau doa yang kedua. Tuhan, Engkau tahu bahwa krisis sedang terjadi. Tapi aku yakin dan percaya hari Sabtu nanti karyawanku terbayar. Engkau kirimkan customer-customer terbaik dan aku bisa melunasi segala tagihan-tagihan yang ada. Aku yakin dan percaya dalam nama Yesus. Kira-kira Tuhan lebih suka doa yang pertama atau kedua? Yang kedua.
Saya yakin akan hal itu. Dan percayalah, Tuhan akan gelisah di tahtanya untuk segera turun menemui saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang ada di rumah saat ini, mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin kau sedang bergumul dengan masalah-masalahmu, engkau mungkin sedang bergumul dengan bisnismu dan lain sebagainya. Saya mau katakan, yuk kita berdoa dengan ucapan syukur, seolah-olah kita sudah menerimanya, maka Tuhan akan tergesa-gesa untuk segera memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ini penting banget saudara, ini penting banget. Ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, apa yang terjadi? Saudara, orang yang mendengarkan doa yang pertama dan yang kedua tadi, saya kasih contoh doa yang pertama dan yang kedua tadi. Tuhan kira-kira lebih suka yang mana? Pertama atau kedua? Kedua. Orang yang mendengarkannya pun kira-kira lebih diberkati dengan yang pertama atau kedua? Yang kedua. Kita sendiri yang alami, kira-kira mana yang lebih menyejukkan hati kita? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Yang pertama itu berdoa by fakta. Berdoa karena apa yang kita lihat. Tapi doa yang kedua adalah berdoa dengan iman. Dia mendeklarasikan apa yang dia yakini, dia mengungkapkan apa yang dia yakini, bukan sekedar apa yang dia harapkan. Tapi dia mengungkapkan apa yang dia yakini. Bayangkan seandainya pada waktu Anda berdoa, ya, pada waktu Anda berdoa, istri ada di samping saudara, kita kira-kira dia ikut dikuatkan enggak? Oh ya, pasti dong. Aku yakin Tuhan, terima kasih bahwa Engkau akan melunasi segala hutang-hutangku dan aku yakin dan percaya besok pagi terbayar lunas. Istri kira-kira di belakang amin atau nangis? Ya, pasti istri di belakang juga, yes, amin Tuhan, aku yakin, percaya. Ini yang terjadi. Dan hasilnya adalah Filipi 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita hanya ada dalam doa, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, tetaplah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa, jangan dibalik. Kita tenang supaya kita dapat berdoa dalam kondisi kita. Kekhawatiran-kekhawatiran kita hilang. Kita mencoba menyelaraskan dengan apa maunya Tuhan. Damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik, song leader, singer boleh mempersiapkan diri. Satu hal yang ingin saya sampaikan saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi sebenarnya yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Dosa-dosa kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. So, saya mau katakan, jikalau hal yang tidak berguna itu lebih baik dibuang dari dalam hidup kita. Jangan pelihara kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Yes, God. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya meminta Tuhan untuk memberikan pertolongan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dan berkata bahwa Engkau sanggup, Engkau mampu. Kita mengucap syukur kepada Dia. Sehingga apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa seolah-olah kita sudah menerimanya. Kita nyatakan iman keyakinan kita di hadapan Tuhan. Sehingga akan menggelisahkan Dia untuk segera memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita bahwa bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Perkenanannya yang menjadikan kita teguh dalam pendirian. Oh, Engkau yang bertindak.
sekali lagi. Bersamamu Bapa. Saya serahkan ke Yesus. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Lebih dengan sungguh hati kita naikkan di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala sesuatunya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan meneguhkan hati kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan bagi kami. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar Yesus Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan senantiasa menyertai kami seumur hidup kami. Kami percaya kami tidak perlu khawatir, namun kami perlu berdoa. Dan kami percaya ketika kami berdoa, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Dan kami percaya diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Agus Sunoko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami jangan pernah khawatir, karena khawatir adalah sebuah dosa. Berikan kami respon yang positif Tuhan. Berkatilah Tuhan Bapak Agus Sunoko, berkatilah kehidupannya, berkati keluarganya, berkati keturunannya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Dan biarlah Pak Agus terus Engkau bawa naik dan tidak akan turun. Dan kami percaya sesuai janji-Mu, Engkau akan menyertai dia dalam segala aspek kehidupannya dan Engkau akan yang membuat Bapak Agus berhasil. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang buruk. Kami percaya Pak Agus terus akan mengalami peningkatan pelompatan iman, peningkatan pelompatan berkat. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan melimpah atas hamba-Mu ini. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita angkat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di bulan ini, di hari ini, kami memasuki minggu yang kelima di bulan November, di mana kami dapat Engkau beri kesempatan untuk menabur di ladang misinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati kami, motivasi kami di dalam mempersembahkan di hadapan Tuhan.
Sucikan, kuduskan hati pikiran kami di dalam mempersembahkan persembahan kami ini. Sucikan, kuduskan persembahan ini, secara khusus persembahan misi ini Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan dapat menerimanya sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Berkatilah para orang yang telah Engkau tempatkan untuk mengelola persembahan misi dan persembahan mingguan ini, supaya setiap orang yang mengalokasikan dana ini dapat mengalokasikannya dengan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga persembahan misi ini Tuhan dapat memberkati ladang misi dimanapun berada. Berkatilah orang yang bergerak di bidang misi, para misionaris, para penginjil, dan orang yang bergerak di bidang misi apapun itu Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk mereka terus dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan biarlah mereka Engkau kuatkan jikalau mereka tengah mengalami susah hati, kekurangan dan banyak himpitan, Engkau yang akan kuatkan, Engkau yang akan cukupi, dan Engkau yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sampai hari ini kami masih Engkau izinkan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Baik yang beribadah secara tatap muka maupun yang ada di rumah. Kami percaya investasi waktu kami di dalam beribadah tidak akan sia-sia. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah menyediakan waktu, tenaga, pikirannya, baik WL Singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang melayani soundman multimedia dan asyir, juga yang melayani di ibadah sekolah minggu, youth, dan segala ibadah kategorial. Kiranya Tuhan memberkati mereka, segala sesuatu, waktu, tenaga, pikiran yang sudah diberikan untuk melayani Tuhan akan Tuhan perhitungkan. Dan kami percaya orang yang melayani Tuhan akan Tuhan buat perbedaan. Mereka akan terus Tuhan bawa naik, tidak akan turun. Tuhan akan memberkati dan memelihara hidup mereka. Dan Tuhan akan terus memperhatikan hidup mereka. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Layakkan hamba-Mu untuk memohonkan berkat bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah keluarga kami, diberkati keturunan kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati sekolah kami, diberkatilah kami dan kami akan menjadi berkat. Karena anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sedikit pengumuman penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita tahu di kota kita, di kota dan Kabupaten Magelang secara khususnya angka COVID sedang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dan oleh karena itu kami para elders juga koordinator-koordinator sepakat kami memutuskan untuk bulan Desember sementara ibadah raya yang ketiga yang sore jam 5 sore untuk sementara di bulan Desember kita tiadakan untuk sementara. Untuk bulan Januari dan seterusnya akan kita evaluasi melihat angka COVID yang berikutnya. Seperti itu pengumuman yang pertama, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu yang beribadah mau datang sore untuk bulan Desember sementara ditiadakan bisa datang yang ibadah raya pertama dan kedua, atau yang memang berhalangan waktunya bisa beribadah secara online. Ya, itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kalau perhatikan di kursi-kursi yang ada ini, di belakangnya ditempeli nomor kursi gitu ya, nomor kursi. Nah, dengan adanya nomor kursi ini, Bapak Ibu bisa, kita mengalami pembaharuan sistem dalam pendaftaran. Kalau yang lalu-lalu Bapak Ibu mendaftar via nomor WA gereja, itu nomor kantor gereja, tujuannya adalah untuk mendaftarkan, menghitung jumlah yang hadir, menghitung jemaat yang hadir. Tapi kali ini kita punya sistem yang baik, kita Kesia bersama dengan tim multimedia sudah membuatkan sistem yang baik. Untuk multimedia, mulai sekarang pendaftaran tidak hanya dihitung jumlah jemaatnya, tetapi benar-benar dicatat siapa yang hadir
dan berapa jumlahnya, dan nanti saudara akan mendaftar dengan via aplikasi, dengan website begitu. Saudara akan mendaftar, nah nanti dari pendaftaran itu nanti saudara akan mendapat nomor kursi. Ya nanti ada nomor kursinya, kalau via aplikasi malah bisa milih gitu ya. Tapi kalau saudara masih bingung nih aplikasinya apa dan bagaimana, untuk minggu depan sementara Bapak Ibu boleh mendaftar ke nomor kantor gereja sebelum hari Sabtu jam 6 sore. Ya, sebelum Sabtu jam 6 sore Bapak Ibu bisa mendaftarkan dulu ke nomor gereja. Namanya disebut, misalkan beserta Bapak, Ibu, anaknya, namanya siapa saja, didaftarkan. Nanti kami dari kantor gereja akan membantu mendaftarkan ke website aplikasi, dan kami akan memberikan konfirmasi pendaftaran berupa nomor kursi dalam bentuk barcode. Dalam bentuk barcode beserta nomor kursinya. Nanti sistemnya seperti tiketing bioskop gitu ya. Jadi nanti ada nomornya dari A1 sampai ada yang A7, ada yang A6, tergantung jumlah kursinya ya, karena nggak sama. Nah nanti sistem pendaftarannya seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita kalau sampai ini ya, tapi saya percaya Jemaat Aletheia sampai hari ini dijagai, dilindungi Tuhan. Kalau sampai ada yang tertular atau bertemu dengan pasien dalam pengawasan mungkin atau orang tanpa gejala, kita punya daftarnya. Ini beribadah jam berapa dan kita bisa mengaturnya dengan lebih baik. Tidak semua gereja kita liburkan begitu ya. Jadi kita akan atur sedemikian rupa. Jadi pendaftaran ini sangat penting, mohon diperhatikan. Sekali lagi, mendaftar nama beserta jam ibadah, nanti Bapak Ibu tidak hanya dihitung jumlah jemaatnya tapi mendapat nomor kursi seperti tiketing begitu. Nah, pengumuman berikutnya kita akan melihat laporan persembahan di bulan November, secara khusus persembahan Natal. Puji Tuhan ada beberapa orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan untuk Natal kita besok. Nah, inilah persembahan Natal kita 11 November, 15 November dan 22 November. Totalnya ada 340.000 rupiah. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur di acara Natal ini bisa memberikan persembahan dengan amplop merah, diberi keterangan Natal, dicentang begitu ya, ada formnya Natal. Atau yang mengirim via transfer bisa memberikan keterangan di transfernya, di beritanya itu dituliskan persembahan Natal. Sekian pengumuman, mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita pulang dan tunggu instruksi dari petugas untuk memandu kita pulang. Tuhan Yesus memberkati. Buat melesaikan ibadah kita pada hari ini, berbahagialah saudara yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan saudara ke rekening di bawah ini. Sampai jumpa dalam ibadah live streaming berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa jika terpaksa keluar rumah selalu gunakan masker. Apabila saudara diberkati dengan ibadah ini, saudara bisa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.